Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk anugerah, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami rindu untuk mencari Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, belajar dan merenungkan sabda-Mu. Mohon Tuhan pimpin dan siapkan setiap hati kami untuk dengan rendah hati belajar dari Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah kuasa Tuhan yang berkarya atasnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini dengan judul Seberapa Besar Engkau Mengasihiku, diambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Namun kita akan membaca pada beberapa bagian ayat, yaitu di Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 40 dan disambung di ayat 47. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 40. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Kemudian di ayat 47, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saat itu Tuhan Yesus diundang makan di rumah orang Farisi yang bernama Simon. Lalu seorang perempuan datang membawa sebuah buli-buli mendekati Yesus. Alkitab tidak menyebutkan dengan jelas siapa nama perempuan ini. Yang jelas dia adalah seorang yang dikenal sebagai orang berdosa, orang yang mempunyai reputasi buruk di masyarakat. Bapak Ibu, pasti tidak mudah bagi orang yang namanya sudah tercemar untuk datang dan mendekati Yesus di rumah orang Farisi. Apalagi pada zaman itu, batasan antara orang berdosa dan orang yang dianggap saleh atau baik itu sangatlah kuat. Tuhan Yesus mengetahui apa yang dipikirkan Simon dalam hatinya mengenai siapa perempuan tersebut. Simon menganggap bahwa perempuan berdosa itu rendah dan tidak layak untuk mendekati Tuhan Yesus. Tetapi kok Yesus mau menerimanya? Kemudian Tuhan memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang. Hutang dari dua orang ini berbeda. Yang satu 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Yang satu banyak dan yang lain lebih sedikit. Tetapi ada satu hal yang sama, yaitu keduanya sama-sama tidak bisa membayar hutangnya. Lalu hutang mereka dihapuskan dengan cuma-cuma. Sang pelepas uang mengampuni mereka berdua dengan murah hati. Ini menyatakan dalam keperdosaannya, semua manusia membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena tanpa belas kasih Tuhan yang mengampuni dosa, maka manusia akan binasa. Kita menjumpai bahwa ada orang yang merasa tidak baik, sementara yang lain
Ada yang merasa baik atau banyak berbuat baik. Tetapi yang jelas, semua manusia itu berdosa, tidak layak di hadapan Allah, dan tidak ada yang bisa membayar hutang dosanya. Kitab suci menyatakan bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk membayar hutang dosa saudara dan saya. Kalau kita membaca di ayat 42b, setelah hutang mereka dihapuskan, muncul pertanyaan, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi Dia? Di sini jelas bahwa pengampunan dosa itu terjadi lebih dulu, dan baru setelah itu muncul tindakan kasih. Membuktikan bahwa perempuan itu dianggap layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya sudah diampuni. Berikutnya kita perhatikan Bapak Ibu, ayat 47 dikatakan bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kita berpikir mungkin ayat tersebut seolah-olah menggambarkan pada kita bahwa karena ia telah banyak berbuat kasih maka dosanya diampuni. Bukan demikian, justru sebaliknya. Tuhan terlebih dahulu mengampuni dosa perempuan itu, dan sebagai ucapan syukurnya ia berbuat kasih. Bapak Ibu, kata sebab menurut penafsiran kalau dilihat dari konteks sebelumnya dan sesudahnya, lebih tepat kalau diterjemahkan dengan sebab itu atau oleh karena itu. Jadi begini, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia banyak berbuat kasih. Rupanya inilah yang dilihat Yesus dalam diri perempuan berdosa itu. Dosamu telah diampuni. Di ayat 48 dikatakan, ini merupakan peneguhan dari pengampunan dosa yang sudah diberikan sebelum si perempuan tersebut melakukan tindakan kasihnya kepada Yesus. Dan dipertegas lagi dalam ayat 50, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan kasihmu atau perbuatan baikmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dasar dari pengampunan terhadap perempuan ini adalah iman, bahwa dia percaya Yesus mengampuni dosanya. Karena itu sebagai ungkapan syukurnya ia berbuat kasih. Ia benar-benar menyadari hutangnya itu terlalu besar untuk diampuni, namun Tuhan Yesus mau mengampuni dosanya. Perempuan itu melakukan tindakan kasih yang luar biasa terhadap Yesus. Hal yang luar biasa dari perempuan ini adalah bahwa ia memberikan sesuatu yang berharga untuk Yesus. Minyak wangi tersebut bukan hanya mahal, tetapi juga merupakan sebagian dari pemiliknya. Ia tidak memberikannya dengan perasaan bangga, melainkan dengan perasaan tidak layak, sehingga ia mencurahkannya di kaki Yesus. Ayat 44a dikatakan, engkau lihat perempuan ini. Yesus membandingkan Simon dengan perempuan itu. Sekalipun Simon mengundang Yesus dan menyebutnya guru, tetapi apakah dia sungguh menghormati atau mengasihi Yesus? Ada pertentangan antara pengakuan terhadap Yesus dan kehidupan praktis dalam dirinya. Simon hanya melakukan hal yang sewajarnya yang harus dikerjakan seorang tuan rumah, tapi kita melihat apa yang dilakukan perempuan ini. Ia melakukan sesuatu hal yang lebih dari batas sewajarnya. Dan yang paling penting, perbuatan itu keluar dari hati yang terdalam sebagai tanda ucapan syukurnya atas pengampunan dosa yang telah ia terima. Kesadaran ini membuatnya mengasihi lebih daripada yang dilakukan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu hal yang menghalangi manusia dari Allah adalah merasa dirinya cukup baik. Dan Allah membenci orang yang tidak sadar akan dosanya. Bukan jumlah atau banyaknya dosa, tetapi kesadaran terhadap dosa, pengenalan tentang keberdosaan yang menentukan pertanyaan tentang orang yang berhutang lebih banyak atau sedikit. Sehingga mengetahui dan merasakan kekotoran dosa kita sendiri dalam pandangan Allah merupakan hal yang sangat penting. Inilah
yang disadari oleh perempuan tadi. Seorang pemuda suatu kali pernah berkata kepada Tuhan, "Tuhan, seberapa besar Engkau mengasihi aku?" Tuhan merentangkan kedua tangannya dan memperlihatkan lubang pada telapak tangannya dan berkata, "Sebesar ini." Lalu Tuhan bertanya, "Kalau engkau, seberapa besar engkau mengasihiku?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberapa besar kasih kita atau seperti apa dan bagaimana kita mengasihi Tuhan, itu berhubungan erat dengan bagaimana kita memahami kasih pengampunan Allah kepada kita. Jika kita berpikir bahwa hanya sedikit untuk diampuni, maka kita cenderung sedikit mengasihi. Adalah hal yang wajar jika kita berpikir, bukankah kasih kita itu sebagai manusia terbatas jika dibandingkan dengan kasih Allah yang begitu besar? Ya, benar. Tidak ada sesuatu, tidak ada kata-kata, tindakan, atau pemberian yang bisa menggantikan kasih Allah yang tak terukur itu. Tetapi mari kita mengingat bahwa Allah sendiri memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Kasih yang tulus dan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kita menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan ketika Tuhan bertanya, "Kalau engkau, seberapa besar engkau mengasihi aku?" Kiranya ini boleh kita renungkan dan kita menjawabnya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu senantiasa menyapa, mengingatkan, menegur kami, menguatkan, membimbing kami, memperkaya kami akan pengenalan terhadap Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus memahami dan belajar untuk menyadari betapa besar kasih pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah itu mendorong kami, membukakan mata rohani kami untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan dengan setulus hati, seturut yang Tuhan kehendaki. Biarlah pelayanan kami, kesetiaan kami dalam mengiring Engkau sungguh didasari oleh kasih kepada Tuhan yang sepenuhnya, yang sesungguhnya, yang tulus di hadapan. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Biarlah kasih Allah melingkupi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.